Halo guys, selamat datang di YouTube channel Smart Weekend Profesional. Bersama saya Putri Ayu Trisnawati. Kali ini di Smart Podcast kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang kuasa hukum pengadilan pajak. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe di YouTube channel Smart Weekend Profesional dan jangan lupa follow IG kita di link di bawah ini ya. Oke, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Stefanus Kurniawan Darmaji. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Stefanus. Halo Mbak Putri. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Mbak Putri. Oke, sebelum podcast ini dimulai, saya akan memberikan sedikit profil Pak Stefanus. Nama lengkapnya Stefanus Kurniawan Darmaji SH. Selain menjadi kuasa hukum pengadilan pajak, profesi Pak Stefanus yaitu menjadi advokat, konsultan haki, atau sekarang disebut konsultan KI, kurator, dan pengurus di PDB Law Firm. Benar sekali Pak Stefanus ya? Iya, benar Pak Putri. Saya juga sebagai partner di PDB Law Firm. Seperti itu. Oke Pak, saya mau tahu banyak ini tentang kuasa hukum pengadilan pajak. Apa sih Pak kuasa hukum pengadilan pajak itu? Ya, baik, terima kasih. Untuk kuasa hukum pengadilan pajak ya, bagi teman-teman yang belum mengerti ya, untuk kuasa hukum pengadilan pajak itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Ya, untuk kuasa hukum sendiri itu adalah orang ya yang dapat mendampingi atau mewakili ya para pihak yang bersengketa dalam beracara di pengadilan pajak. Sengketa yang ditangani di pengadilan pajak itu apa aja ya Pak Stefanus? Ya, kalau kita bicara sengketa di pengadilan pajak itu dibedakan menjadi dua ya. Yaitu yang pertama sengketa perpajakan ya dan juga sengketa kepabeanan dan cukai. Untuk sengketa perpajakan ya, itu teman-teman harus memiliki izin ya. Begitu pula dengan kuasa hukum di bidang kepabeanan. Teman-teman juga harus memiliki izin yang akan diterbitkan oleh ketua pengadilan pajak. Nah, izinnya sendiri ini dibedakan menjadi dua kartu ya. Yang pertama yang kartunya berwarna kuning itu untuk berpraktik di bidang perpajakan, sedangkan yang berwarna hijau itu untuk berpraktik di bidang kepabeanan dan cukai, seperti itu. Oh, jadi di pengadilan pajak itu dibedakan ya Pak ya antara perpajakan dan kepabeanan cukai itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke Pak. Untuk pengadilan pajak sendiri ini ada di mana ya Pak ya? Iya, sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Untuk pengadilan pajak ini terletak di ibu kota negara kita ya, yaitu di Jakarta. Namun karena wilayah negara kita yang cukup luas ya, maka untuk praktiknya, untuk tempat bersidangnya itu dapat diselenggarakan ya di kota lain seperti Surabaya dan Yogyakarta. Jadi tidak harus semua kalau kita sidang itu di Jakarta, tapi bisa juga kita sidang di kota lain seperti itu. Untuk mendapatkan izin kuasa hukum itu untuk beracara itu ada persyaratan atau apa gitu Pak? Ya, pasti ya. Kalau kita ingin menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ya. Nah, itu nanti teman-teman ya bisa membaca dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara permohonan izin kuasa hukum pada pengadilan pajak ya. Yang jelas kalau teman-teman ingin menjadi kuasa hukum di bidang perpajakan, teman-teman harus lulus privat pajak atau ujian sertifikasi konsultan pajak. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi kuasa hukum di bidang kepabeanan dan cukai, ya, teman-teman juga harus lulus ahli kepabeanan seperti itu. Dan selain itu juga ada dokumen-dokumen lain yang harus dipersiapkan ya, seperti contohnya adalah surat permohonan ya, daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi KTP, fotokopi NPWP, dan juga bukti tanda terima telah melaporkan SPT orang pribadi selama 2 tahun terakhir ya. Di samping itu juga ada foto ya pastinya, kemudian ada juga asli SKCK ya, fakta integritas, dan surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS seperti itu. Kalau untuk background pendidikannya sendiri Pak, apakah harus sebagai sarjana hukum untuk menjadi kuasa hukum pengadilan pajak? Iya, kalau ingin menjadi kuasa hukum pengadilan pajak itu ijazah S1-nya tidak harus background-nya dari hukum ya Mbak ya, atau advokat, tapi bisa juga dari segala jurusan ya, seperti sarjana ekonomi, sarjana teknik ya,
dan juga sarjana sastra pun bisa gitu loh. Asalkan udah S1, mau mengajukan izin kuasa hukum, silahkan gitu. Oh, jadi tidak harus sebagai sarjana hukum untuk bisa menjadi kuasa hukum pengadilan pajak, begitu ya Pak ya? Iya, tidak harus ya. Jadi semua teman-teman yang udah S1, silahkan kalau ingin jadi kuasa hukum gitu. Syaratnya harus S1 ya Pak ya, minimal S1 untuk menjadi izin kuasa hukum pengadilan pajak Iya, ini ya? kalau ingin mendapatkan minimal S1 ya, minimal S1. Dan itu nggak harus dari hukum ya, bisa di bidang lain. Jadi ya sangat terbuka ya peluangnya, seperti itu. Apakah ada jangka waktu Pak untuk kepemilikan izin kuasa hukum ini Pak? Oh ya, kalau izin kuasa hukum ada jangka waktunya Mbak Putri ya, yaitu selama 2 tahun. Jadi setelah hampir 2 tahun kita harus segera memperpanjang. Paling aman 2 bulan ya sebelum kadaluarsa kita perpanjang dulu ya. Tapi kalau sudah terlewat ya, kita udah nggak perpanjang ya, mau nggak mau kita mengajukan permohonan baru ke Ketua Pengadilan Pajak. Ya tentunya akan memakan waktu yang lebih lama juga daripada yang perpanjangan, seperti itu. Apakah saat ingin mengurus izin kuasa hukum pengadilan pajak ini, orang yang ingin mendaftar itu harus mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh pengadilan pajak sendiri atau memang ada badan khusus yang menyelenggarakan sertifikasi itu Pak, kayak perpajakan dan tadi itu keahlian kepabeanan dan cukai itu Pak ya? Iya, kalau saya sendiri ya, ini boleh cerita ya Pak Putri ya. Jadi saya dulu saat sebelum lulus S1 ya, saya telah mengikuti ya pendidikan kayak privat, kemudian ahli kepabeanan ya. Jadi saya sebelum S1 itu saya udah lulus dulu ya sertifikasinya. Setelah itu saya lulus S1, baru saya mengajukan ke Ketua Pengadilan Pajak. Saya lampirkan semua dokumennya untuk nanti dikeluarkan izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak, baik itu di bidang perpajakan dan juga di bidang kepabeanan dan cukai, seperti itu. Oh, jadi memang bagi yang ingin memiliki izin kuasa hukum pengadilan pajak diharuskan memiliki sertifikasi ahli di bidang perpajakan atau di bidang kepabeanan, begitu ya Pak ya? Benar sekali Mbak Putri. Kalau tanpa itu kita nggak akan mendapatkan izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Karena alasannya sendiri kan background pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi kuasa hukum pengadilan pajak itu nggak harus dari sarjana hukum, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Betul sekali. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi kuasa hukum pengadilan pajak, baik di bidang perpajakan maupun kepabeanan dan cukai, saat ini Smart Weekend Profesional membuka pendidikan dan pelatihan khusus kuasa hukum pengadilan pajak di bidang perpajakan maupun kepabeanan dan cukai yang selalu diselenggarakan secara rutin. Untuk informasi tambahan, di bulan Agustus mendatang akan diadakan ujian tulis dan ujian lisan untuk pendidikan kuasa hukum pengadilan pajak di bidang kepabeanan dan cukai yang akan diuji oleh Prof. Cip Ismail selaku mantan Ketua Pengadilan Pajak. Dan untuk pelatihan dan pendidikan yang akan mendatang tidak menutup kemungkinan akan mengundang hakim pengadilan pajak, praktisi, dan akademisi sebagai penguji. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi website kami di www.biloje.id. Akhir kata, saya Putri Ayu Trisnawati. Salam Smart. Terima kasih.